Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Ibu Wiwit selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andina Maila Sufa dengan NIM 2022-265. Saya dari kelas A dengan program studi ilmu hukum. Saya akan memberikan moto hidup saya, yaitu everything will be better while you trying. Artinya, semua akan menjadi lebih baik selagi kamu mau mencoba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mosi pertama, yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Untuk argumentasi yang pro, menurut saya, insiden di Kanjuruhan tersebut merupakan kesalahan dari korporasi, yaitu dari pihak panitia pelaksana atau panpel dan dari pihak aparat keamanan. Kesalahan dari panpel yaitu mencetak tiket sebanyak 45.000 yang menyebabkan over capacity. Padahal sebelumnya, pihak aparat keamanan sudah menginstruksi agar tiket dicetak hanya sebanyak 25.000. Hal tersebutlah yang mengakibatkan para supporter yang saling berdesak-desakan. Sedangkan dari pihak aparat keamanan sendiri telah melakukan pelanggaran dengan menyemprotkan gas air mata di dalam stadion, yang pada nyatanya dalam peraturan FIFA telah dijelaskan bahwa penggunaan gas air mata di dalam stadion itu dilarang. Dari video yang beredar pula, terdapat TNI yang menghentikan kericuan dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara memukul menggunakan tongkat dan menendang. Sehingga, menurut saya, korporasilah yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Sedangkan untuk kontra, penyebab dari kericuhan di Stadion Kanjuruhan itu bukanlah kesalahan dari korporasi, melainkan kesalahan dari para supporter itu sendiri. Kericuhan ini bermula dari 6 penonton yang tidak terima kalau tim yang didukung kalah, yaitu tim Arema. Mereka kemudian turun ke lapangan sehingga menimbulkan supporter lain ikut turun ke lapangan juga. Yang pada akhirnya aparat keamanan lah yang berusaha menenangkan kericuhan yang telah ditimbulkan oleh ke-6 supporter tersebut. Sehingga menurut saya, korporasi tidak seharusnya bertanggung jawab atas insiden di Stadion Kanjuruhan ini. Mosi yang kedua yaitu legalisasi ganja medis di Indonesia. Menurut saya, untuk pendapat yang pro, banyak manfaat dari ganja medis yang dapat membantu untuk mengobati beberapa penyakit atau kondisi kesehatan tubuh. Seperti kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kisah ganja Fidelis Ari Sudewarto untuk istrinya Yeni Riawati, yang sempat menghebohkan publik pada awal tahun 2017. Fidelis, warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menanam ganja untuk istrinya yang telah didiagnosis menderita penyakit sringomialia atau tumbuhnya kista berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Dengan pengobatan ganja tersebut, Yeni yang kondisi tubuhnya semula memburuk berangsur-angsur menjadi lebih baik. Namun pada suatu hari, ada petugas BNN yang datang ke rumahnya karena Fidelis kedapatan menanam 39 batang pohon ganja di halaman rumahnya. Akibatnya Fidelis ditahan oleh BNN dan otomatis pengobatan ganja untuk istrinya telah dihentikan. Pada hari ke-8, Yeni akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dilihat dari kasus tersebut, menurut saya, dengan dilegalkannya ganja medis di Indonesia dapat memberikan harapan untuk sembuh bagi pasien penderita penyakit kronis. Dengan sembuhnya mereka juga dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka. Sedangkan untuk pendapat yang kontra, ganja merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam golongan narkotika, yang nyatanya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melarang penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Penggunaan ganja sendiri memiliki kemungkinan untuk memberikan efek kecanduan bagi penggunanya. Selain itu, ada beberapa efek samping lain dari ganja medis yang telah dilaporkan. Di antaranya yaitu perubahan nafsu makan, perubahan mood, kantuk, perasaan cemas atau perubahan suasana,
pusing, dan mual. Sehingga menurut saya, lebih baik ganja tidak usah dilegalkan, karena masih banyak efek samping dari ganja tersebut. Untuk mosi yang ketiga, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Untuk pendapat yang pro, menurut saya, dengan diperpanjangnya masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu dapat memberikan waktu tambahan untuk mewujudkan program kerja yang sebelumnya telah direncanakan tetapi belum terlaksana. Dan apabila presiden tersebut memiliki hasil kerja yang bagus, menurut saya tidak akan menjadi masalah apabila menambahkan satu periode lagi dalam masa jabatannya. Sedangkan untuk pendapat yang kontra, saya tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Karena sudah dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya diperbolehkan 2 periode. Jika masa jabatan Presiden ditambah 1 periode lagi, sehingga menjadi 3 periode, artinya hal tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku. Untuk mosi yang keempat yaitu obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Untuk yang pro, menurut saya kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini bisa dikatakan sebagai obstruction of justice karena dalam penyelidikannya sangat menyulitkan para penegak hukum, di mana barang bukti banyak yang telah dihilangkan dan telah mengaburkan saksi. Seperti dalam kesaksian AKBP Ari Cahyanugraha alias Acai, ia mengaku sempat diminta oleh Verdi Sambo untuk mengecek CCTV yang ada di ruang dapur tempat jenazah tergeletak. Tetapi ketika akan melakukan pengecekan CCTV, Verdi Sambo mengatakan bahwa kamera perekam situasi di ruangan tersebut rusak. Dan menurut kesaksian dari Ibda Tomser Kristianata, ia mengaku melihat terdakwa Kombes ANT membawa terdakwa IW yang merupakan bawahan Acai untuk mengambil CCTV dan mengganti DVR di area lapangan basket di Duren 346. Sedangkan untuk pendapat yang kontra, menurut saya kasus tentang pembunuhan Brigadir Joshua ini tidak termasuk dalam obstruction of justice karena menurut saya Verdi Sambo hanya melakukan pembelaan, bukan menyembunyikan bukti apalagi mengaburkan saksi. Seperti yang tertulis dalam pasal 49 KUHP menyatakan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau irbar hate atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Untuk mosi yang kelima yaitu keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91/PUU 18/2020. Untuk pendapat yang pro, setelah putusan MK nomor 91/PUU 18/2020, Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap berlaku. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan gabungan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, sehingga lebih efektif dalam menentukan peraturan perundang-undangannya. Sedangkan untuk pendapat yang kontra, menurut saya kurang efektifnya pelaksanaan undang-undang di masyarakat, karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan banyak kerugian dalam kehidupan masyarakat pasca adanya putusan MK nomor 91/PUU 18/2020 yang dianggap inkonstitusional. Untuk mosi yang terakhir atau mosi yang keenam yaitu tentang pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Untuk pendapat yang pro, menurut saya dengan menempatkan kepolisian Indonesia di Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia akan meringankan beban kerja Polri. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 yang telah menjelaskan tugas Polri, menyatakan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sehingga dapat dengan dipindahkannya Polri di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia akan membuat Polri bekerja semakin ringan dan kinerja Polri akan dapat lebih diawasi. Sedangkan kontra, menurut saya, apabila Polri ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, maka akan bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 2 TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Dan apabila Polri digabungkan dengan TNI, maka akan bertentangan dengan Pasal 1 TAP MPR RI nomor 6/MPR/2000 yang menyatakan tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak mungkin Kemenham yang orientasinya lebih ke militer membawahi Polri yang lebih ke sipil. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.